Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Dosen penguji UKIN yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Didimus Eleng, SPD, NIM 25869050398. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori batch 3 tahun 2025 dari LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke, yang pada saat ini saya mengajar di SDN Ulukoak. Pada hari ini, Sabtu 11 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk penilaian uji kinerja pada mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di kelas 4 dengan materi mengembangkan kemampuan diriku. Untuk memperjelas materi ini, mari kita melihat video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Baik, selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, saya minta kita berdiri. Saya minta satu kita dalam doa. Hiduplah Indonesia Raya. 3. Indonesia tanah airku. Saya akan cek satu-satu. Alexander Sanus Galut Hadir, Pak. hadir. Benedictus Prayoga Joban. Hadir, Pak. Saya mau tanya dulu, materi minggu lalu tentang apa? Tentang apa? Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mengenal diri sebagai pribadi yang unik, sehingga memunculkan rasa syukur dan mampu mengembangkan kemampuan dan keunikan dirinya bersama orang lain dan lingkungannya, serta mewujudkannya dalam hidup sehari-hari. Mengenal diri sebagai pribadi yang unik, itu satu. Mengenal diri sebagai pribadi yang unik sehingga memunculkan rasa syukur dan mengembangkan kemampuan. Dan ini adalah aku mengembangkan kemampuan diri. Baik, saya mau tanya dulu. Kalau kita mau mengembangkan kemampuan kita, bagaimana caranya? Atau dengan kata lain, bagaimana cara mengembangkan kemampuan kita? Bagaimana cara mengembangkan kemampuan? Yang bisa silakan menjawab. Oh iya, mana silakan. Dengan cara berlatih secara terus-menerus. Dengan cara berlatih secara terus-menerus. Siapa lagi? Dengan cara belajar. Dengan rajin berdoa. Dengan cara bekerja keras. Dengan cara bekerja keras. Baik. Tadi ada yang bilang dengan cara berdoa, dengan cara belajar, ada yang bilang dengan bekerja keras, ada yang bilang bahwa cara kita untuk mengembangkan kemampuan diri dengan cara berlatih. Semuanya baik, jawabannya benar. Bahwa kalau kita mengembangkan kita punya kemampuan, salah satu cara yang paling baik adalah kita belajar untuk latih secara terus-menerus. Latih. Kamu tahu tidak? Orang yang berprestasi dalam bidang olahraga misalnya, ada yang bisa bermain bola kaki dengan baik sampai terkenal. Misalnya Marcelino. Tahu Marcelino? Dia dari mana? Dia dari
Jawa dia anak orang kampung. Tapi karena skillnya bagus, karena keterampilannya bagus, karena dia punya kemauan untuk belajar sangat bagus, maka namanya bisa menjadi terkenal di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Itu di bidang olahraga. Kemudian satu lagi, ada yang namanya keterampilan dalam bidang misalnya matematika, ada yang pintar dalam berbahasa Inggris, ada yang pintar dalam berbahasa Indonesia dan lain sebagainya. Lihat, kamu kenal Nono itu? Nono, kamu tahu Nono? Nah, dia itu juara 1 lomba matematika sedunia. Dia dari mana? Dari NTT. Jadi kita orang NTT itu bangga punya anak seperti Nono. Itu semua adalah keterampilan. Itu semua adalah bakat atau kemampuan. Baik, saya jelaskan apa itu bakat atau kemampuan dalam kitab suci. Bakat atau kemampuan dalam kitab suci diartikan sebagai apa? Bakat itu apa? Dalam pandangan kitab suci bahwa bakat adalah kemampuan yang dianugerahkan atau yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Bakat itu anugerah, rahmat, yaitu bakat atau kemampuan atau rahmat atau anugerah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Itu bakat. Tadi saya bilang bahwa setiap orang memiliki kemampuan masing-masing, memiliki bakatnya masing-masing. Ada yang bakat dalam bidang olahraga, lihat. Ada yang bakat dalam bidang olahraga. Ada yang bisa bermain bola kaki, ada yang jago bermain bola voli, ada yang bisa berenang, ada yang jago bermain badminton dan lain sebagainya. Ada anak-anak kecil, anak-anak yang umur SD itu biasanya pintar main satu. Kemudian ada yang pintar dalam bidang seni, misalnya ada yang bisa melukis, ada yang bisa menyanyi dengan baik, ada yang bisa menari, ada yang bisa bermain musik. Nanti saya ceritakan ada satu kisah bagaimana seorang anak dia bisa menjadi terkenal di seluruh dunia berkat dia jago bermain musik. Itu semua adalah keterampilan. Baik, saya akan mempertontonkan satu video inspiratif namanya. Video memberi semangat untuk kalian. Ada satu cerita tentang George Sa. Coba lihat buku halaman tentang George Sa. Coba lihat halaman 12. Sudah lihat? Baik. Ada satu cerita tentang seorang yang terkenal dalam juara Olimpiade Fisika Dunia. Tadi dari NTT ada namanya siapa tadi? Nono. Dari NTT ada namanya Nono. Dari Papua ada namanya ini, George Sa. Ceritanya ini lihat. George Sa cukup terkenal, namanya pertama kali di publik itu umum. Maksudnya dia terkenal secara luas dalam masyarakat ini. Maksudnya secara umum, secara luas dia terkenal. Itu maksudnya. Usai memenangkan lomba apa ini? Coba baca situ. Lomba First Step to Nobel Prize. Ini juara 1 lomba Olimpiade Fisika sedunia. Harus berhenti bermimpi. Bahwa dia berpikir bahwa kekurangan itu bukan halangan untuk apa? Untuk dia melanjutkan pendidikan. Kekurangan itu bukan halangan untuk apa? Menggapai cita-cita. Ia membuktikan banyak cara untuk meraih kesuksesan
dan menjadi sosok yang membanggakan. Ia bisa membuktikan bahwa ada cara yang bisa meraih kesuksesan. Bukan karena orang itu berasal dari keluarga yang tidak mampu atau keluarga miskin. Banyak cara. Melalui apa? Belajar. Jangan berkecil hati. Kalaupun kita tidak memiliki apa-apa, misalnya keluarga tidak memiliki apa-apa, cita-cita kita sangat tinggi, tidak apa-apa. Jangan berkecil hati atau jangan patah semangat. Caranya bagaimana? Kita belajar. Itu kita punya cara untuk meraih impian kita, untuk meraih kesuksesan bahwa dengan cara belajar. Baik, cerita tentang Georgesa ini. Sudah paham ceritanya? Sudah paham? Baik, untuk merangsang kreativitas, untuk merangsang otak kita pada saat ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan ini. Ada 4 pertanyaan untuk didiskusikan dalam masing-masing kelompok. Nanti setelah diskusi 3 atau 4 menit, nanti akan dipresentasikan di sini. Satu-satu baca di sini. Mengerti? Setelah menjawab ini, nanti akan dipresentasikan di sini berdasarkan isi cerita yang tadi kita sudah dengar. Baik, lihat pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Lihat ini. Pertama, silakan masing-masing kelompok catat pertanyaannya. Apa yang diceritakan dalam kisah itu? Maksudnya dalam kisah yang tadi itu, apa yang mau dikatakan dari kisah itu? Cerita ini tentang apa? Itu nomor 1. Nomor 2, apa talenta yang dimiliki oleh Georgesa tadi? Talenta tadi apa artinya? Kemampuan. Bagaimana perjuangan George untuk mengembangkan talenta atau bakat? Itu ketiga. Yang keempat, apa pesan cerita itu untuk kita, untuk kamu sebagai anak sekolah? Ketika Georgesa masih kecil, ia kerap kekurangan ongkos untuk Ya. Jawabannya sama antara kelompok 1 dan kelompok 3. Yang berbeda adalah jawaban dari kelompok 2 dan kelompok 4. Jadi yang benarnya bahwa sejak kecil dia kerap atau sering tidak memiliki ongkos untuk ke sekolah. Itu cerita. Baik, yang kedua, apa talenta yang dimiliki oleh Georgesa? Saya mulai dari kelompoknya Ivon. Misi masa lalunya cukup sulit. Georgesa telah membuktikan. Ulang, bagaimana Ivon? Misi masa lalunya cukup sulit. Georgesa saat telah membuktikan. Ya. Meski masa lalunya cukup sulit, Georgesa telah membuktikan. Begitu jawabannya kelompok 4. Kelompok 3. Meski masa lalunya cukup sulit, Georgesa telah membuktikan dirinya untuk tidak berhenti bermimpi. Ya, untuk tidak berhenti bermimpi. Coba kelompok 1. Meski masa lalunya cukup sulit. Mari membaca kitab suci tentang talenta atau bakat tadi yang kita miliki. Sekarang saya minta satu orang untuk membaca kitab suci depan, membaca kisah tentang Injil Matius bab berapa ini? Bab 25 ayat 14 sampai dengan 30. Ini cerita tentang apa? Cerita tentang apa itu? Perumpamaan tentang talenta. Baik, satu orang saya minta untuk baca kitab suci di depan. Silakan.
sini. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan, percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Ini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu tidak tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan ketap gigi." Sudah, baik. Terima kasih pada Sarah, silakan duduk. Tadi diceritakan dalam perumpamaan itu tentang talenta. Ini ambil dari Injil apa? Apa yang diceritakan dalam kutipan Injil di atas? Itu pertama. Baik. Saya lihat kita ini kurang bersemangat. Coba kita berdiri dulu. Supaya tambah semangat. Berdiri, coba berdiri. Berdiri. Ya, tambah semangat. Wah, buka sedikit, buka sedikit. Buka sedikit. Apa yang diceritakan dalam kutipan Injil di atas? Apa yang diceritakan dalam kutipan Injil Matius maksudnya? Yang kedua, apa itu talenta? Yang ketiga, berapa jumlah hamba yang menerima talenta? Yang keempat, siapa yang dimaksud
tuan dalam cerita tersebut. Lalu yang kelima, bagaimana cara mengembangkan talenta. Pertama, apa yang diceritakan dalam kutipan Injil di atas, atau apa yang diceritakan dalam kutipan Injil Matius tadi? Siapa yang bisa menjawab? Bisa menjawab spontan saja? Ada yang bisa langsung menjawab? Baik, sekarang saya kasih waktu 2 menit. 2 menit ya. 2 menit atau 3 menit, silakan. Ya, saya silakan coba. Perumpamaan tentang talenta. Apa yang diceritakan bahwa menurut saya cerita itu tentang perumpamaan tentang talenta. Ada yang punya jawaban lain? Ada yang punya jawaban lain? Ada? Ada? Ya, silakan. Memberikan talenta kepada hamba-hambanya. Baik, menurut kelompok 3 bahwa apa yang diceritakan dalam kutipan Injil di atas memberikan talenta kepada hamba-hambanya. Itu menurut kelompok 3. Ada yang punya jawaban lain? Kelompok 2, silakan. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan mengalami melompat di dalam talenta, lalu menyembahkan uang denarnya. Ya, menurut kelompok 2 bahwa apa yang diceritakan dalam Injil itu, mereka bilang bahwa hamba yang menerima 1 talenta itu pergi menggali lubang di dalam tanah. Itu yang diceritakan menurut kelompok 2. Sekarang kelompok 4. Sudah? Baik, saya langsung jawab. Apa yang diceritakan dalam kutipan Injil di atas? Injil ini, Injil Matius ini mengisahkan tentang 3 orang hamba yang masing-masing menerima talenta. Ada berapa orang yang menerima talenta? Ada dalam pertanyaan ini. Ada 3 orang. Ada 3 orang. Baik. Pertanyaan yang ketiga, berapa jumlah hamba yang menerima talenta? Ada 3. Kemudian, yang pertanyaan yang kedua, apa itu talenta? Tadi saya jelaskan pada saat pertemuan pertama. Pada saat pertama sekali tadi saya jelaskan bahwa talenta adalah titik-titik. Apa itu talenta? Silakan. Talenta itu adalah kemampuan. Talenta adalah kemampuan. Ada yang lain? Apa itu talenta? Ada? Baik. Talenta tadi saya bilang bahwa talenta atau kemampuan adalah anugerah atau rahmat yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Talenta sama dia kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Kemampuan itu bakat atau talenta. Talenta dalam kitab suci, bakat atau kemampuan. Nomor 3, berapa jumlah hamba yang menerima talenta? Ada 3. Siapa yang dimaksudkan Tuhan dalam cerita itu? Siapa yang dimaksudkan Tuhan? Bahwa ada Tuhan, ada hamba. Ya toh? Atau ada bos, ada pekerjanya, ya toh? Ada bos, pasti ada bos. Lalu ada karyawan. Kalau di sini ada Tuhan, maka ada hamba. Siapa yang dimaksudkan Tuhan itu dalam cerita itu? Siapa yang dimaksudkan dengan Tuhan? Tuhan adalah, yang dimaksudkan Tuhan adalah Allah sendiri. Allah yang memberikan kita kemampuan. Itu yang dimaksudkan dengan Tuhan. Bahwa Allah sudah mempercayakan 3 orang hambanya tadi itu untuk apa? Mengembangkan talenta.
Hamba pertama dia menerima berapa talenta? 5. 5. Hamba kedua dia menerima berapa talenta? 2. 2. Hamba ketiga dia menerima berapa talenta? 1. 1. Allah memberikan kepada mereka bertiga itu menurut kesanggupannya mereka masing-masing. Allah memberikan menurut kesanggupannya mereka masing-masing. Hamba pertama dia mengembangkan 5 talenta menjadi berapa talenta? 10 talenta. Hamba kedua juga dia melipat gandakan talenta yang diberikan oleh tuannya. Lalu hamba ketiga ini dia tidak apa? Dia tidak mengembangkan talentanya. Ia membuat talenta itu bagaimana? Yang ketiga, hamba ketiga. Ia membunyikannya di dalam tanah. Ia membunyikannya di dalam tanah. Hamba ketiga yang dikatakan bahwa hamba ketiga itu dikatakan hamba yang pemalas. Kenapa? Dia tidak mau mengembangkan talentanya itu. Dia tahu dan dia takut bahwa dia takut kepada tuannya. Takut apa? Talentanya tidak dikembangkan. Lalu dia menyembunyikan talentanya itu di dalam tanah. Lalu mereka setelah itu mereka membuat perhitungan antara tuan dengan hamba yang ketiga orang. Hamba pertama dan kedua mengembangkan talenta. Hamba ketiga dia tidak mengembangkan talenta. Lalu yang kelima, bagaimana cara mengembangkan talenta? Dengan cara, menurut kalian bagaimana cara tadi mengembangkan talenta? Dengan cara, kalau kita punya talenta, ada yang bisa bernyanyi? Siapa yang punya bakat bernyanyi angkat tangan? Tinggi sedikit. Heboh. Siapa lagi? Ada yang berbakat bermain bola kaki? Ada yang bakat menari? Itu semua adalah kemampuan. Bagaimana caranya kemampuan itu harus dikembangkan? Bagaimana caranya? Harus bekerja keras, belajar dan berlatih secara terus-menerus. Baik. Untuk hari ini dari pertama sampai yang terakhir ada yang kurang paham, ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Atau ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan ambil kertas. Masing-masing kelompok ambil kertas. Ini dijadikan pekerjaan rumah. Nanti minggu depan akan dipresentasikan masing-masing kelompok di depan. Pertanyaannya ini. Pertanyaannya atau suruhannya ini, bacalah teks kitab suci Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Suruhannya, bacalah teks kitab suci Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Baca di rumah. Semua punya kitab suci di rumah? Punya. Sudah? Sudah punya kitab suci di rumah? Punya. Kalau sudah punya kitab suci di rumah, buka Injil Lukas ini bab 2 ayat 41 sampai 52. Lalu jawablah pertanyaan ini. Pertanyaannya, apa yang dikisahkan dalam cerita tersebut? Cerita dalam Injil Lukas tadi maksudnya. Yang kedua, apa tradisi yang biasa dilakukan oleh orang tua Yesus setiap tahun? Yang ketiga, apa yang terjadi dengan Yesus ketika keluarganya kembali ke Yerusalem? Mohon ini dikerjakan di rumah. Nanti minggu depan akan dipresentasikan di depan. Catat dulu pertanyaannya.
Sudah? Baik, kalau sudah, dengan berakhirnya kegiatan kita hari ini, saya ucapkan terima kasih. Mari kita semua berdiri sebelum mengakhiri kegiatan kita hari ini. Saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita berdoa, saya minta satu orang untuk makan istri. Silakan, Ibu. Teman-teman, sebelum kita pulang kita mengakhiri pelajaran kita dengan tepuk terima kasih. Tepuk terima kasih. Mulut ini, hati ini, mau bilang terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan duduk sama-sama. Satu orang memimpin kita dalam doa.